وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil awwalin wal akhirin, imamina wa qaidina wa habibina wa ala alihi al-athhari tayyibin wa ala ashabihi wa ala sairi man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian The Living Sunnah. Kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan kepada kita, ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ayat ini diturunkan 14 abad yang lalu, tetapi dapat kita maknai sampai hari ini. Setidaknya kita merasakan kehadiran Rasulullah SAW secara spiritual. Meskipun tentu jasad beliau sudah dimakamkan, namun sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kita diarahkan oleh Al-Quran untuk senantiasa merasa bersama dengan beliau. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Maknanya ialah secara batin, ya, secara spiritual kita tidak akan kehilangan penunjuk jalan di dalam kehidupan ini. Rambu-rambu di dalam kehidupan kita demikian sangat jelas, seolah-olah Rasulullah terus bersama kita. Seperti halnya kita mengkaji banyak sekali persoalan di dalam fikih, kita merasakan betul entah berapa ribu sampai berapa juta kali nama para ulama besar, ya, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad misalnya, dan para ulama yang lain selalu disebut. Bahkan nama Rasulullah SAW selalu dikumandangkan pada setiap saat. Setiap saat kita mendengarkan Muhammad, setiap kita mengingat beliau, kita juga berselawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini makna yang ingin kita instalasi, kita ingin injeksi di dalam darah kehidupan kita mengenai kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kita masih merasakan kehadiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan ajaran-ajarannya. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, pada hadis yang ke-10, ya, seperti yang disebutkan Pak Medi, kita masih berbicara tentang kesabaran. Kita masih berbicara tentang kesabaran yang jika
hadis itu dibaca pada kitab yang saya punya, itu hanya penggalan kecil dari hadis yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma u'tiya ahadun ata'an, tidaklah Allah menganugerahkan suatu anugerah, tidaklah Allah memberikan suatu pemberian, khairan, lebih baik, wa awsa'a, dan lebih luas, minas sabri, daripada sabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini tidak perlu kita ragukan kesahihannya. Namun kalau kita membaca hadis ini secara lebih utuh, maka kita dapatkan di sini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, memberikan kisah atau ada suatu cerita dari beliau, annanasan minal ansar, ada sekelompok orang dari kalangan Ansar, ya, penduduk Madinah tentu, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta suatu hajat, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'a'tahum, maka Rasulullah memberikan apa yang mereka minta. Tsumma sa'aluhu, pada waktu yang lain mereka datang lagi dan minta kembali, fa'a'tahum, maka Rasulullah juga memberikan mereka. Hatta idza nafida ma 'indahu, sampai suatu saat yang lain mereka kembali datang kepada Rasulullah, mereka minta lagi keperluannya, namun telah habis, ya. Rasulullah tidak lagi memiliki apa yang mereka mintakan itu. Kemudian Rasulullah bersabda, ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu ankum. Jadi apa-apa yang ada pada diri saya, apa-apa yang saya miliki dari kebaikan, dari keperluan yang kalian hajatkan, ya, selama ada pada diri saya, tidak mungkin akan saya simpan, ya. Saya tidak akan mengecilkan hati kalian, meminta lalu kok tidak diberi. Jadi kalau saya tidak memberikan, kata Rasulullah, itu bukan berarti kemudian saya sengaja nyimpan lalu kalian berkecil hati dan saya tidak memberikan kalian. Bukan demikian. Memang sudah habis. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang bersikap iffah, ya, menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun juga akan menganugerahkannya iffah. Ini iffah ini satu konsep di dalam agama kita, ya, menjaga kemuliaan diri. Wa man yastaghni yughnihillahu, ya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, maka Allah pun juga akan membuatnya merasa cukup, ya. Allah mencukupkannya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang berupaya untuk terus bersabar, maka Allah akan membuat orang tersebut sabar. Wa ma a'tallahu ahadan min ata'in awsa'a minas sabri, dan tidaklah Allah memberikan suatu anugerah atau suatu pemberian lebih luas, ya, lebih baik daripada kesabaran. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, kata kuncinya terkait dengan materi panjang kita sesungguhnya adalah pada konteks kesabaran itu. Namun kesabaran yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan semata kesabaran di dalam penderitaan yang sifatnya fisik, ya, atau perasaan,
tapi juga di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara konkret ya mengajarkan kita tentang sikap sabar di dalam memenuhi hajat atau keperluan hidup kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, di dalam penjelasan para ulama kita, sabar itu lawan dari kata berkeluh kesah, sehingga mereka memberikan makna habsun nafsi, ya, mengekang diri, ya, melindungi diri, ya, wa kafuha anil jaza, dan memproteksi jangan sampai diri ini gitu larut dalam keluh kesah wasahat atau juga sikap murka. Nah, secara syar'i dijelaskan juga al-imtina'u amma harramahullah, ya, mencegah diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ada ma aujabahu minal faraid, dan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada kita oleh Allah dari perkara-perkara fardhu, wa adamus sakhat, dan tidak murka, wal jaza, tidak juga berkeluh kesah, ya, awisyakwa mimma qaddarahullah, atau kemudian mengeluh dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lain, ar-ridha bimaqdurillah, kita ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a husnit ta'addub indal bala, dengan selalu menjaga baiknya adab kita, ya, di dalam menjalani bala dan cobaan, ya, wal mihan dunal i'tirad ala ma qaddara, ya, tanpa kemudian menunjukkan sikap perlawanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya. Ada juga yang menjelaskan, ya, yang disebut dengan sabar itu adalah as-sabatu, ya. Sabat itu adalah ketegaran diri, ya. Seperti misalnya doa kita, ya, yang kemarin kita sebut, ya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tegarkan, kokohkan qalbuku di atas agamamu, ya. Jadi as-sabatu, ya, as-sabatu ala ma warada fil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyah wal hikmatil ilahiyyah minal ibtila'at allati yamurru bihal abdu fi hayatihi. Jadi bagaimana kita menunjukkan ketegaran diri kita, keteguhan diri kita, ya, di dalam menjalani berbagai macam bala dan cobaan, sehingga dengan ketegaran kita Allah Subhanahu wa taala nanti akan memisah-misahkan, memilah-milah, ya, seperti di dalam Al-Qur'an, maka Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Apapun penderitaan yang kita alami, kata Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata nanti untuk memilah mana yang tayyib, mana yang khabith, mana yang baik, mana yang buruk, ya, dari sisi-sisi kepribadian kita. Sama juga dengan ayat yang pernah kita baca, ya, wal yumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Ketika bala dan ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah metode yang digunakan oleh Allah untuk tamhis, ya. Tamhis itu seperti
orang tukang emas kemudian ya membakar meletakkan emas itu di cairan yang sedemikian panas, lalu nanti akan terpisah ya, mana kotoran-kotoran yang melekat pada emas dan mana emas yang murni. Dan dengan ujian dan cobaan ini juga Allah akan menunjukkan betapa rendahnya derajat orang-orang yang mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan kesabaran. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, ada beberapa poin yang ingin kita ambil dari hadis yang saya sampaikan, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah faktanya ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustahil dan tidak mungkin kemudian menyimpan apa yang ada pada diri beliau ketika umat dan para sahabat memintanya. Itu tidak mungkin. Rasulullah itu adalah seorang pribadi yang sangat dermawan. Tidak mungkin menyimpan sesuatu dari apa yang dihajatkan oleh para sahabat itu untuk dirinya. Dan tidak mungkin ditutup-tutupi. Kalau memang ada, ya Rasulullah berikan kepada mereka. Tapi seperti hadis yang kita baca tadi, pada saatnya itu habis, ya Rasulullah jujur mengatakan, ya sudah tidak ada lagi. Saya tidak ingin mengecewakan kalian, ya karena memang sudah habis begitu. Ini yang pertama harus kita catat. Ya. Yang kedua, ya, ketika Rasulullah mengajarkan tadi beberapa perilaku positif, ya, misalnya iffah, ya, menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta, kemudian juga merasa cukup, ya, merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita, kemudian berupaya untuk sabar. Ini memberikan satu makna kepada kita bahwa keutamaan adab dan akhlak seperti ini tidak mungkin dicapai oleh siapapun di antara kita, ya, illa bil mujahadah, kecuali dengan melakukan suatu mujahadah, suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk melawan diri kita sendiri dulu, bukan melawan orang lain, tapi melawan diri kita. Wa tazkiyatin nafsi, juga melakukan upaya untuk selalu mensucikan jiwa. Wa kabhi jima'iha, wa kabhi jima'iha anil hawa, dan upaya-upaya maksimal untuk mengekang, ya, diri ini dari berbagai macam hawa. Hawa itu artinya adalah kecenderungan diri yang berlebih, ya, kecenderungan diri yang berlebih. Ini yang yang dapat kita catat, sehingga sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menunjukkan sikap tersebut kepada para sahabat, ya, beliau ingin memberikan satu metode pembelajaran kepada kita, ya, termasuk kepada para pendidik, ya. Oleh karena itulah kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika membaca hadis ini, beliau menyatakan wafihi, dan di dalam hadis ini ada semacam ajaran annahu yanbaghi lil imam an la yubayyina lil talib fi mas'alatihi min al mafsadah illa ba'da qada'i hajatihi. Ya. Jadi bagi seorang imam adalah pemimpin, ya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya, ya, ketika masyarakat misalnya memiliki hajat di dalam hidupnya, apalagi dalam masa COVID-19 ini, jangan sampai kemudian, ya, sikap bergantungnya rakyat secara berlebihan ini, ya,
itu diterangkan ini mudarat-mudarat yang timbul padahal hajat mereka belum diberikan. Rakyat ini terus minta karena tekanan-tekanan ekonomi, tapi kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang tidak elegan misalnya. Lah hajatnya saja belum diberikan kok kemudian menekan-nekan masyarakat. Begitu juga seorang pendidik. Ya. Ketika misalnya siswa atau santri kita punya keperluan, Pak, Bu, saya punya keperluan begini. Penuhi dulu hajat dari santri atau mahasiswa atau pelajar kita ini. Setelah kita berikan, kita jelaskan, dia datang kembali. Kita berikan penjelasan lagi sampai nanti ada titik di mana kita harus mengatakan kepada dia, lah kalau kamu begini terus ini tidak baik, gitu. Jadi harus ada penjelasan, tetapi tentu setelah kita memenuhi beberapa keperluannya itu. Apa maksud Rasulullah mengajarkan kita demikian? Ya, agar anak-anak kita, ya, santri-santri kita, mahasiswa kita ini punya kesan, ya, punya kesan pada diri dia bahwa kita memang sudah berempati. Tapi empati itu pun juga ada batasnya. Ya. Dan jangan sampai ada persepsi yang keliru, kok guru itu pelit, ya. Kok pemimpin itu seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka di dalam peristiwa yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri pada hadis tersebut, ya, ketika para jamaah dari Ansor minta, Rasulullah berikan, minta lagi, diberikan lagi, sampai sungguh habis apa yang ada pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sangat jujur mengatakan, lan addakhirahu ankum. Enggak, saya enggak mungkin nyimpen nutup-nutupin. Emang ini sudah habis. Nah, setelah itu barulah beliau memberikan suatu ajaran tadi. Ya, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang berupaya untuk iffah, menjaga kehormatan diri. Nah, jadi bahasa Rasulullah SAW ini sangat halus. Beliau tidak mengatakan, hei, jaga harga diri, tidak begitu. Rasulullah berikan hajatnya dan kemudian memberikan semacam komentar. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya. Di sini ada kata wa man yasta'fif, ya, afahullah. Saya bacakan hadis tadi ini. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berupaya untuk iffah, menjaga kemuliaan dirinya, maka Allah pasti akan memberikannya iffah tadi itu. Apa maknanya? Al-Imam Al-Qurtubi ketika membaca hadis ini, beliau menyatakan wa man yasta'fif ay yamtani'u 'anis su'al. Dia berupaya mencegah dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Dari meminta-minta kepada orang lain. Ay innahu yujazihi 'ala isti'fafihi bisyanati wajhihi wa daf'i faqatihi. Jadi yu'ifahullah artinya Allah Subhanahu wa taala memberikannya imbalan atas upayanya menjaga kehormatan dirinya. Jadi ketika kita punya keperluan, kemudian kita tentu yang sifatnya ini pribadi, ya, yang sifatnya itu adalah privat. Siapa yang berupaya untuk menahan diri, maka Allah kemudian memberikannya juga iffah itu dengan cara apa? Ya, dengan cara menjaga muka dia. Nah, ini bahasa kita. Artinya apa? Menyampaikan hajat secara berlebihan kepada orang lain itu juga menghilangkan kemuliaan pada diri kita. Nanti orang lain akan mengatakan orang ini tidak punya muka. Pada bagian yang lain misalnya, di dalam kitab Fathul Bari juga, Ibnu Tin, ya, seorang ulama kita, yu'ifahullah artinya adalah, ya, bagaimana cara Allah memberikannya iffat
sifat atau rasa kemuliaan diri, imma an yarzuqahu minal mal ma yastaghni bihi anis su'al. Bisa saja nanti ada saat di mana Allah memberikannya harta, di mana keberadaan harta ini kemudian membuat dia tidak perlu lagi minta-minta kepada orang lain. Wa imma an yarzuqahul qanaah, atau juga Allah memberikannya anugerah berupa apa? Al-qanaah, ya. Kecukupan, rasa cukup, itu qanaah, rasa cukup di dalam dirinya. Maka kita sering mendengarkan ungkapan di dalam bahasa Arab, khairul ghina al-qanaah. Sebaik-baik kekayaan itu adalah rasa cukup, ya. Jadi rasa cukup. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian juga waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka niscaya dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi ketika membaca hadis ini, beliau menyatakan waman yastaghni ay billahi amman siwa. Siapa yang meminta, ya, dicukupkan hanya oleh Allah lalu meninggalkan yang lainnya. Jadi kebutuhannya itu, ya, seperti pelajaran kita pada The Living Quran yang kemarin, semuanya kata iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan apapun dalam kehidupan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, pada hadis ini, ya, kalau semua kecukupan itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasulullah, yughni ay fa innahu yu'tihi ma yastaghni bihi anis su'al. Maka pasti nanti ada saatnya Allah berikan dia segala hajatnya, di mana kemudian setelah itu dia tidak perlu lagi meminta-minta kepada orang lain. Wa yakhluqu fi qalbihi al-ghina. Lalu Allah menciptakan ada rasa kepuasan pada dirinya dengan apa yang dia miliki. Fa innal ghina ghinan nafsi. Karena kekayaan yang sesungguhnya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, adalah kekayaan hati. Jadi sebetulnya persoalan banyak dan sedikit itu kita tidak sedang berbicara secara kuantitatif, tetapi bagaimana kemudian dengan apa yang ada pada diri kita, itulah yang kita anggap cukup, kita rasakan sebagai kecukupan. Nah, berarti ini kan sikap mental. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya muliakan, orang pelit, ya, kemudian orang korup, orang syirik, ternyata itu bukan, orang pelit itu bukan karena dia tidak punya, tapi itu sikap mental tidak mau berbagi. Sama saja dengan syirik, itu bukan karena orang itu tidak intelek. Dulu pernah saya kasih cerita, ada seorang doktor teknik sipil gitu ya, dia ahli menggambar, mendesain suatu konstruksi bangunan, ilmunya luar biasa karena dipelajari di Jerman. Tapi begitu pulang ke Indonesia, ketika ingin membangun satu fondasi sebuah gedung begitu, ternyata dia juga melakukan aktivitas yang tidak rasional. Apa itu? Menanam kepala kerbau. Tidak ada urusannya antara teknik sipil dengan menanam kepala kerbau. Tapi ini bukan karena dia tidak pandai, dia sekolah dari Jerman. Ini adalah persoalan mental. Termasuk juga dengan persoalan kecukupan di dalam kehidupan kita. Ini adalah persoalan mental. Bagaimana kita mengelola apa yang diberikan oleh Allah, ya, dan kemudian kita merasakan. Maka al-qanaah itu adalah bukan kecukupan yang misalnya diidentifikasi dari semuanya itu serba ada, bukan begitu. Yang disebut dengan qanaah itu adalah apa yang ada pada diri kita, ya kita rasakan sebagai suatu kecukupan. Bayangkan kalau kita lihat para koruptor itu bukan orang-orang yang tidak punya kekayaan, mereka justru orang-orang yang sangat kaya raya. Tapi mengapa mereka terus menghisap misalnya kekayaan negara dan kekayaan rakyat ini? Ya karena mental.
Jadi korupsi itu bukan persoalan orang itu tidak kaya, bukan persoalan orang itu miskin, tapi ini adalah persoalan mental. Oleh karena itu kemudian para ulama kita juga menyatakan, ya, wa man yastaghni ay yuzhirul ghina bil istighna'i an amwalin nas. Ketika orang itu mungkin tidak memiliki harta yang sangat banyak, tetapi yang dia tampakkan di dalam hidupnya adalah ketercukupan. Sehingga dia tidak perlu kemudian meminta-minta kepada orang lain. Ta'affuf anis su'al. Dia menjaga kehormatan dirinya daripada meminta-minta kepada orang lain. Hatta yahsabahul jahil ghaniyan minat ta'affuf. Sampai kemudian ada orang-orang bodoh menyangkanya ini luar biasa. Orang ini sebetulnya nggak punya, tapi kok bisa berlaku seperti itu. Nah, lalu kemudian yang terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan waman yatasabbar, ya. Jadi ada fase-fasenya, tadi ada tingkatan-tingkatannya, ya. Yang pertama itu iffah, yang kedua itu merasa cukup. Nah, pilihan yang ketiga itu berupaya sabar. Memang betul-betul nggak cukup, ya sudah sabar. Maka Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan wa man yatasabbar ay yu'aliju nafsahu ala tarkis su'al. Dia mencoba merecovery dirinya dengan meninggalkan sikap meminta-minta tadi. Wa yasbir, dan dia sabar, ya sabar dalam kata memang betul-betul nggak cukup apa yang ada pada diri dia untuk memenuhi kebutuhan dia, tapi dia sabar ila an yahsul lahu rizq, sampai nanti Allah memberikannya rizki. Fa innahu yuqawwihi wa yumakkihu min nafsihi. Nah, orang yang seperti ini Allah akan memberikan suatu rekayasa, dia akan menjadi kuat dan dia bisa mengendalikan diri. Jadi karena sikap yang sabar ini Allah kemudian kuatkan dia. Bukan berarti semuanya tercukupi, enggak, memang Allah berikan dia mental yang sangat kuat. Nah, jadi dia sanggup menghadapi penderitaan, dia survive di dalam penderitaan ini. Fa'inda dzalika yakunullahu ma'ahu fayuzfirahu bimaqlubi. Nah, pada saat itu sebetulnya dia memenangkan satu hal. Apa itu? Merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya ajaran kita. Terakhir saya ingin menukil di sini pandangan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Lamma kana ta'affud yaqtadi satral hal anil khalqi. Ketika ta'affud, sikap menjaga kehormatan diri, membutuhkan satral hal, ya kita menutupi keadaan kita yang sesungguhnya, yaitu berkebutuhan tadi. Wa izharul ghina anhum, dan kita menunjukkan sikap seolah-olah kita tidak membutuhkan mereka. Fayakunu sahibuhu mu'amilan lillahi fil batin. Maka pada saat ini sesungguhnya orang yang bisa berperilaku sedemikian ini adalah orang yang bermerasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fayaqaulahu arribu ala qadri sidqi fi dzalika. Dia sebetulnya tetap mendapatkan keberuntungan, ya. Keberuntungan di dalam sikap seperti ini. Wa innama ju'ila sabr khairul ata' li an habsun nafsi. Mengapa kemudian dikatakan bahwa tidak ada karunia yang diberikan oleh kepada kita lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran ini? Mengapa? Li'annahu habsun nafsi an fi'li ma tuhibbu wa ilzamuha bi fi'li ma taqrah fil ajil mimma law fa'alahu aw tarakahu la ta'azza bihi fil ajil. Karena ini adalah sikap sabar ini bisa mengekang diri kita dari perbuatan yang memang nafsu kita ini suka. Gitu kan. Lalu kemudian sikap mencegah diri dari kesukaan diri ini kan tidak kita sukai kalau sekarang, Pak. Kita pinginnya di dunia itu semuanya tercukup, tapi ketika kita menunjukkan upaya untuk mengekang diri, membatasi diri dari nafsu ini, apa yang akan terjadi nanti kalau kita terus ikuti gitu ya, setiap nafsu syahwat ini berkehendak, bahkan dia tidak punya pun minta-minta kepada orang lain, nanti akan menjadi persoalan dan akan menyakitkan di dalam kehidupan nanti ya di akhirat nanti. Jadi oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan pujian
yang luar biasa. Karena itu di antara para ulama kita menyatakan ya dari tiga step ini ya. Pertama itu menjaga kehormatan diri, kemudian yang kedua kita merasa cukuplah apa saja. Ternyata sabar itu di dalam menghadapi persoalan seperti ini memiliki tingkatan yang paling tinggi. Nah, kurang lebih itu jemaah sekalian apa yang dijelaskan oleh para ulama kita di dalam memahami hadis yang ke-10 yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan selalulah kita merasakan Rasulullah bersama kita, terutama di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita yang semakin hari tentu semakin kompleks dan tidak sederhana. Tetapi saya yakin sekali ya, yang dibutuhkan pada masa-masa sekarang ini adalah bukan kelebihan di dalam harta, tetapi sikap mental kita ini. Nasrullahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.